Iya Bu, iya Bu, sebenarnya mau kemana? sedang mau perjalanan juga Bu, pulang. Pulang Lagi. Program studi penyuluhan dan pertanian Universitas 11 Maret Surakarta, Bu. Oke, UNS ya. Iya. Ya. Wong Solo, sesama Solo nih. Saya Solo juga. Solonya mana, Bu? Di Jagalan. Oh. Depannya Saya Wonogiri. SMA 3 Solo. Depannya tapi. Oh. Kian Baik. Ananta ya, nanti insya Allah ketemu. Kian Ananta ada? Kian Ananta adakah? Ada, kita lewat dulu. Nabila Kumala Bening. Iya Bu, selamat siang Ibu Silakan. Asi. Selamat Ya. siang Kak Novi dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nabila Kumala Bening, biasa dipanggil Bening. Saya dari Prodi Gizi Universitas Indonesia. Sekarang domisili di Kota Semarang. Oh, di Semarang. Oh, dari Iya Bu, SMA di Semarang. Iya, dari SMA 3 Semarang. Oh, Alsta dong ya, sesama kita ya. Oh iya, Ibu Alsta ya Bu? Ya. Oke, Mbak Bening. Nidia Nurdwiana. Adakah? Ada Ibu. Oke, ya silakan. Pak, dan juga konsumsinya rendah. Buah rendah, kemudian waktu penyiapan makanan yang membutuhkan waktu cepat ya, alasannya nggak punya banyak waktu gitu ya, mahasiswa cepat-cepat mau kuliah gitu, yang mau kerja ya nggak ada waktu, makannya di kantor atau di jalan dan sebagainya. Lanjut. Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Lagi di Riau? Iya Bu, di rumah. Oke, dari jauh banget ya dari Riau ke Bogor. Nur Hadad Hamami? Hadir Bu. Ya, silakan. Selamat siang Bu, sama teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hadad Hamami. Saya berasal dari Balinda, Kabupaten Bandung. Saya dari Prodi Agroteknologi Universitas Bale Bandung. Oke, terima kasih. Nur Anissa Fauzi. Ya, selamat siang Bu Asi dan Ya. teman-teman dan Kak Novi juga. Perkenalkan, saya Nur Anissa Fauzia, bisa dipanggil Naf, dari Gizi UI, dan sekarang tinggalnya di Cibubur. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih. Nila Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nila Sari, biasa dipanggil Nila dari Universitas Hasanuddin, domisili di Makassar. Hasanuddin ya. Hindi Musdalifah. Selamat siang Ibu Asi, selamat siang Kak Novi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hindi Musdalifah, dipanggil Hindi. Saya dari Prodi Manajemen dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan saya berdomisili di Sidoarjo. Sidoarjo, terima kasih. Anissa Wahyudini. Ya, nama saya Anissa Wahyudini, saya dari Institut Teknologi Nasional Bandung, prodi saya Pencarian Kota, asal saya dari Banten. Oke, terima kasih. Bisma Maulana. Ada? Iya Bu, ada Bu. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Bisma Maulana. Saya dari Universitas Terbuka, tepatnya di UPBJJ Kota Samarinda. Domisili saya di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Samarinda. Oke, Samarinda ya. Iya Ibu. Alma Afida. Adakah? Baik, ada Ibu. Selamat siang Bu Asi, Kanapita dan teman-teman
teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alma Fidya Firgita, bisa dipanggil Alma, dari Prodi Gizi Universitas Indonesia, sekarang domisili di Depok, Jawa Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian Kinta. Ada nggak Kinta? Hadir, Kinta Bu. Ardia Kusuma. Ya, silakan. Selamat siang Bu Asi, Kak Novita, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kinta Ardia Kusuma, biasa dipanggil Kinta. Saya dari Prodi Gizi Universitas Esa Unggul Jakarta, domisilinya di Kabupaten Bogor. Oke, terima kasih. Ulvia Mayusdika, ada? Ada, Bu. Ya. Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ulvia Maisdika dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara, asal dari Tebing Tinggi. Tebing Tinggi ya. Nah, oke. Diva Fadil, adakah? Hadir, Bu. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Fadil dari Proteksi Tanaman IPB, domisili sekarang di Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Sandi? Sandi Irwan Sega? Adakah? Hadir, Bu, hadir. Ya, silakan kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sandi Irwan Sega, jurusan akuntansi dari Universitas Negeri Manado. Asal dari Nias, Sumatera Utara, sekarang berdomisili di Minahasa, Sulawesi Utara. Oke, Minut ya. Saya sering ke Minut, Mas Sandi. Jauh banget dari Nias ya? Iya, Bu, dari Nias, Sumatera Utara. Ya, oke. Saya juga pernah tuh ke Nias ya. Gia Cinta. Iya, selamat siang Bu Asti, Kak Novi, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gia Cinta, bisa dipanggil Gia. Saya dari Prodi Gizi Universitas Indonesia, sekarang berdomisili di Bogor. Oke, terima kasih. Fitria Amalia. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Sekarang lokasinya di Depok, domisili Depok. Depok ya. Maulana Sarif Hidayatullah. Belum hadir Ibu untuk Maulana Syarif. Ya. Alif Zikri. Ya, hadir Bu. Ya, silakan. Saya perkenalkan Ibu, Kakak, dan teman-teman semuanya. Nama saya Alif Zikri Fadali. Saya dari Padang, Sumatera Barat. Saya berasal dari Universitas IPB University. Dan saya di jurusan Teknik Industri Pertanian. Ini ya, Iya. Mas Alif ya. Alia Janata. Hadir Bu. Selamat siang teman-teman, Bu Asi dan Kak Novita. Nama saya Alia Janata Safira, biasa dipanggil Alia. Saya dari Biologi Universitas Indonesia. Berdomisilinya sekarang di Depok. Rachel. Selamat siang, Bu Asi dan Kak Novi dan teman-teman. Nama saya Rachel Amanda dari Prodi Gizi Universitas Indonesia. Terima kasih. Ya. Unik Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Asi, Kak Novi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Unik Nur Aini. Saya dari Stikes Rafflesia, domisili di Depok. Terima kasih. Oke. Stikes Rafflesia itu di mana? Di Pondok Duta, Ibu. Oh, Pondok Duta. Oke. Dia Ayu Pramesti. Ada? Nggak ada? Riatus Soleha? Nggak ada juga. Yang belum dipanggil siapa ya? Mungkin pindah kelas kali. Ada yang belum saya panggil tadi? Saya belum, Bu. Oh ya, Farah. Silakan. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya.
Saya Farah Livia dari Universitas Indonesia, sekarang berdomisili di Jakarta Timur. Prodi apa, Farah? Ilmu Perpustakaan. Perpustakaan. Oke. Ada lagi yang belum dipanggil? Ibu punten, saya belum dipanggil. Oh, Erik ya. Silakan, Mas Erik. Iya, selamat siang semuanya, Ibu dan rekan-rekan. Perkenalkan, saya Erik Rikiandi dari Prodi Ilmu Perpustakaan FIB UI, temennya Farah, terus Afrija Hakim, Anggani Mayang, sama Devi. Terus sekarang berdomisilinya di Depok, Ibu. Depok, oke. Pada ini ya, ilmu perpustakaan mau belajar tanam menanam ya? Iya, Ibu, biar di ya. perpusnya ada tanaman. Oh, nggak cuma rumput ya. Siapa lagi ada yang belum dipanggil, Kak? Ya, silakan. Perkenalkan Bu Asih, Kak Novi dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Anggani Mayang Kalista, biasa dipanggil Mayang, dari FIB, Prodi Ilmu Perpustakaan juga. Sekarang berdomisili di Tebet, Jakarta Selatan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang belum dipanggil? Sudah semua. Ya, lumayan nih kita menghabiskan waktu 20 menit lebih ya, apa-apa. Tapi biar cair suasananya karena memang belum pernah ketemu ya. Mungkin waktu kuliah pertama kemarin hari Senin yang lalu ya. Ya, jadi adik-adik tadi sudah mendengarkan ya, luar biasa nih kalau menurut saya. Jadi jangan dilewatkan pertemanan ini, networkingnya harus tetap dibangun. Setelah selesai kuliah harusnya masih tetap ini ya, keep in touch semua gitu, apalagi di kelas ini. Jadi supaya pertemanannya tuh sampai nanti gitu ya. Percaya sama saya, pertemanan itu luar biasa. Ya, jadi kita harus menjalin pertemanan dengan teman-teman. Apalagi ini ada kesempatan nih, bisa dengan hanya duduk di depan laptop, di depan komputer, bisa kenal dari teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya, tadi kalau kita dengarkan kan dari macam-macam ya. Jadi sekali lagi bersyukurlah begitu. Kalau saya zaman dulu nggak bisa nih punya teman begini. Kalau banyak begini harus ada event ya. Harus ikut acara sesuatu kemana begitu, nah baru ketemu temenan begitu. Tapi kalau ini luar biasa kalau menurut saya ya. Jadi adik-adik jangan lewatkan begitu saja ya pertemanan ini ya. Jejaringnya harus selalu dibina terus, dijaga terus ya. Nah, karena tadi luar biasa ini dari berbagai macam program studi, ya kan, dari berbagai macam program studi. Jadi ya ini saya rasa secara umum nanti akan kami sampaikan. Jadi adik-adik jangan khawatir, nggak akan ada metabolisme zat gizi di sini, ya. Karena kan teman-teman ada yang di perpustakaan, ada yang pendidikan agama Islam, ada yang manajemen, ada yang akuntansi, ya. Barangkali kalau yang dari Prodi Gizi ini menjadi hal yang biasa sering didiskusikan, tapi kita coba ya refresh begitu dengan teman-teman yang lain, sama-sama kita belajar bersama. Insya Allah sampai kuliahnya tatap mukanya ini maksud saya sampai jam 2.40 ya, jam 2.40. Jadi kita coba diskusikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung interrupt saja ke saya, nggak apa-apa ya. Atau punya pengalaman nanti boleh diceritakan. Ini kan adik-adik dari berbagai latar belakangnya luar biasa ya. Jadi yang akan saya sampaikan ini moga-moga sudah ada di Idols ya. Mbak Novi, Kak Novi sudah adakah PPT-nya di Idols? Sudah sepertinya, Bu. Sudah ya, ya. Jadi nggak perlu dicatat-catat lagi, sudah ada di Idols. Kalau ada yang belum bisa akses, tolong hubungi kami ya. Jadi bisa melalui Kak Novi. Ya, jadi kita akan mendiskusikan pemenuhan gizi keluarga melalui praktik urban farming. Jadi mengapa sih urban farming ini kita angkat begitu ya, adik-adik sekalian. Kemarin saya rasa sudah banyak disampaikan oleh Pak Glenn ya. Luar biasa loh kemarin itu Pak Glenn itu presidirnya sendiri yang hadir ya. Jadi
pastilah kalau ini karena penyelenggaranya dari program studi gizi ya, jadi kita akan bicara tentang gizi. Jadi ada 8 nanti yang akan kita subtopik yang akan kita bicarakan tentang ketahanan pangan. Jadi ini mengantarkan adik-adik sebetulnya ya, sebelum pasti sudah penasaran mau nanam-nanam aja nih. Ya judulnya urban farming, ya nggak? Ya nggak Mas Erik? Udah penasaran kan, udah mau nanam kan? Ya, tapi diantarkan dulu ya sebelum menanam. Jadi adik-adik punya dasar nih apa sih sebetulnya apa di balik urban farming gitu ya. Jadi konsep ketahanan pangan dulu, kemudian kita bahas sedikit pedoman gizi seimbang, angka kecukupan gizi atau AKG, nilai gizi sayur dan buah, kemudian konsumsinya sendiri dan pencegahan penyakit tidak menular. Kemudian nanti kita sedikit bicara ini tentang 1000 HPK ya, gerakan 1000 HPK ini saya rasa adik-adik juga harus turut serta nih. Kita punya banyak permasalahan besar di sini ya, terutama di gizi. Kemudian nah salah satu intervensinya adalah di nomor 7 itu ya, adik-adik ya, urban farming, dan nanti kita bahas faktor pendukung dan penghambatnya apa sih begitu. Nah, ini sebetulnya nanti bisa adik-adik kaji kalau sudah ketemu dengan para pengajar dari PT Ewindo. Nah, saya sedikit akan menceritakan tentang ini nih. Jadi sebetulnya ada transisi gizi ya, transisi gizi atau transisi epidemiologi. Jadi kalau kita lihat kan ini sekarang ini adik-adik belajar nggak dulu waktu ini kan semesternya beragam ya, ada yang semester 2 sampai semester 8 nih. Jadi juga mungkin sudah banyak terpapar, tapi ada juga yang kalau semester 2 berarti baru lulus SMA-nya 1 tahun yang lalu, ya kan? Ini bisa dilihat di sini ada pola, ya. Jadi dengan adanya urbanisasi, ya kan? Adik-adik bisa cek sekarang ini. Kalau dulu orang bicaranya Indonesia itu 90% pedesaan, 10% kota, gitu. Tapi sekarang udah berapa tuh? Mungkin udah hampir 50-50 kali ya, 40 kota dan 60. Nanti bisa dicek ya. Nah, ini ternyata membawa banyak perubahan ya adik-adik sekalian ya. Ada pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ada perubahan-perubahan teknologi, kemudian bagaimana kita menggunakan waktu luang ya. Proses makanan nih teman-teman yang di teknologi pangan mungkin banyak bergelut di sini. Nah, yang penting sekali di belakangan ini kan mass media ya adik-adik ya. Jadi mau nggak mau nih kita terpengaruh juga dengan mass media. Nah, kalau kita lihat di sini polanya yang pertama itu adalah masih mengumpulkan makanan dulu itu ya, masih liar ya, makanan yang masih liar. Ya waktu itu masih belum ada budidaya. Nah, kemudian juga diperkenalkan pada saat itu ya minum air, kemudian tenaga kerja ini yang diperlukan. Nah, oleh karena itu karena mereka masih cari tanaman liar dan lain sebagainya, itu menjadi orang-orangnya itu menjadi berotot gitu. Adik-adik bisa belajar apa ya? Kalau belajar sejarah manusia kali ya, orangnya tuh berotot, kemudian lebih tinggi dan tapi juga penyakit infeksinya juga tinggi juga gitu ya. Nah pada saat itu tingkat kelahiran ya, tingkat kelahirannya masih rendah, kemudian umur harapan hidupnya juga masih rendah. Nah kemudian setelah itu kan ada masa-masa ada masa kelaparan gitu ya. Di masa kelaparan itu karena ada ini ya adik-adik ya tanaman yang artinya yang ditanam itu adalah masih mono, jadi hanya satu gitu, nggak seperti yang sekarang ini barangkali banyak sekali ditanam gitu ya. Nah kemudian juga masih, nah ini menyebabkan apa gitu? Jadi ternyata dengan monoculture agriculture ini, jadi pada saat itu terjadi defisiensi zat gizi ya. Mulai itu karena kelaparan kan, jadi defisiensi zat gizi dan kemudian juga tinggi badan. Tinggi badan tuh jadi pendek gitu. Nah saya nggak tahu nih adik-adik perhatikan nggak ya. Kalau saya suka perhatikan dulu mahasiswa yang masuk ke FKM UI
saya baru berapa tahun ya di FKM UI, baru 28 tahun. 93 saya masuk ke FKM UI, mungkin adik-adik belum lahir juga ya. Itu kalau saya perhatikan, ini loh, ada satu masa yang tinggi-tinggi gitu. Tapi kok belakangan ini jadi pendek lagi gitu ya. Jadi dulu sempat, ya ini masa itu pada masa apa namanya, pada masa kelaparan itu memang jadi pendek ya. Kemudian ini jadi dan saat itu juga tinggi natalitas kelahiran, tinggi juga kematian, tapi angka atau usia UHH ya, usia harapan hidupnya itu juga masih rendah. Nah, kemudian jadi ini tahapannya ya adik-adik ya. Apa sih yang terjadi pada saat itu? Kemudian ini juga yang di tengah ini, yang bulat-bulat ini atau lonjong ini adalah terkait dengan gizi, ya, yang terkait dengan gizi. Jadi selanjutnya adalah tadi kan kurang gizi, kemudian ini MCH itu maternal child health, ya, ini jadi masalah. Kemudian stunting juga mulai masalah. Nah sekarang ini kita ada di tahap ini adik-adik, ya. Jadi chronic disease, ya, chronic disease, penyakit tidak menular sebetulnya yang sekarang ini terjadi. Ini karena apa? Ya ini. Polanya apa sih yang terjadi di sini? Increase fat, sugar, kemudian processed food diet. Jadi makanannya itu lebih banyak gula, kemudian lemak, ya nggak gitu nggak adik-adik? Coba deh sekarang bisa dicatat itu misalnya seminggu kemarin apa ya gitu ya, makannya apa saja. Nah itu bisa dicatat tuh apakah mencerminkan ini gitu. Minuman berpemanis luar biasa sekarang ini adik-adik ya, hati-hati juga. Kemudian juga ini karena ada teknologi yang maju, jadi orang menjadi malas bergerak ya, mager. Nah, istilah adik-adik kan mager nih, malas bergerak. Jadi sedentary life-nya menjadi tinggi gitu, ya kan ini ya. Jadi pengennya yang santai-santai gitu ya. Nah ini kenapa mengakibatkan apa ini? Obesitas ya, kemudian non-communicable disease-nya juga menjadi tinggi ya ini. Nah sekarang kita di tahap ini, moga-moga begitu ya adik-adik sekalian ya, moga-moga pola berikutnya ini kan ada perubahan perilaku. Kita berharapnya sih ada perubahan perilaku. Gitu. Dengan perubahan perilaku ini ya, kita berharap orang akan lebih banyak mengkonsumsi dari apa namanya fruit, buah, vegetable, whole grains ya, kacang-kacangan. Kita berharapnya itu. Jadi yang apa namanya tadi yang konsumsi fat, lemak itu kita berharapnya turun gitu. Jadi nantinya juga inginnya juga jadi turun ya. Jadi akan lebih baik ini harusnya gitu ya. Tapi nggak tahu, kita lihat ini kita lihat ke depan. Nah ini ada perubahan pola diet adik-adik ini secara global ya, artinya di dunia. Coba adik-adik ini benar nggak nih terjadi nggak sama adik-adik atau lingkungannya penggunaan pemanis berkalori ya. Kemudian karbohidrat rafinasi yang proses food itu banyak sekali dikonsumsi. Kemudian protein hewaninya meningkat juga jumlahnya ya. Convenient food, makan di luar rumah. Jadi ya kan sekarang ini ya bukannya dikit-dikit pasang status gitu ya adik-adik ya, lagi kuliner di mana gitu kan. Nah, sekarang karena lagi PPKM saja mungkin adik-adik nggak kemana-mana, tapi kalau situasinya tidak pandemi barangkali akan terjadi. Minyak goreng, luar biasa nih adik-adik sekalian, saya nggak tahu kalau di Jawa itu yang jualan gorengan itu kayak ini ya, apa ya, banyak sekali di mana-mana ada gitu. Nggak tahu adik-adik yang di luar Jawa apakah seperti itu gitu ya. Kalau saya sih menurut saya nih kita nih udah darurat gorengan nih, di mana-mana gorengan. Nah konsumsi yang baik-baik untuk kesehatan turun ya adik-adik ya. Polong-polongan atau kacang-kacangan, kemudian sayur, buah. Waktu menyiapkan makanan pun sekarang juga mengalami penurunan. Karena itu tadi lebih senang jajan ya. Nah, kita beralih ke ketahanan pangan. Jadi ini adik-adik kalau kita lihat ya, saya nggak tahu adik-adik suka ini nggak berpikir, merenung aja. Penduduk Indonesia sekarang berapa? 200 berapa juta? 250, 270 barangkali ya sekarang ini. Semua makan nggak? Makan kan? Iya, makan.
Jadi semua butuh makanan. Nah, adik-adik bisa bayangkan nggak di Indonesia ini nasi saja, semua makan. Atau ada yang makan yang lain? Kalau makan yang lain pun mungkin jumlahnya sedikit ya, nggak sebanyak yang makan nasi. Dari 270 juta itu, jadi setiap hari pemerintah harus menyediakan beras berapa juta ton setiap bulan, setiap tahun ya. Jadi nah itu ya. Jadi yang terjadi seperti itu contohnya di Indonesia. Ini secara nasional, secara global ternyata diperkirakan tahun 2050 nanti akan naik 35%-nya ya, adik-adik ya. Sudah miliar nih apa namanya angka kita. Nah itu makanannya tuh perlu double gitu. Jadi adik-adik jadi artinya kita harus menyediakan makanan dalam jumlah yang besar begitu ya. Gitu. Ini kita kalau melihat ada data beberapa apa namanya permintaan ya terhadap protein tadi sudah kita singgung di awal cukup banyak, terutama di negara-negara yang berkembang. Ini permintaan proteinnya tinggi sekali, 103% ya. Kalau di negara maju memang dari dulu proteinnya sudah tinggi, jadi memang penambahannya sedikit ya. Ini yang negara berkembang nih, yang negara miskin. Nah, kemudian kalau kita lihat juga barangkali adik-adik perhatikan ya, tadi kan kita harus menyediakan makanan dalam jumlah yang banyak sesuai dengan jumlah penduduk kita. Nah, dari situ sebetulnya ini permasalahan besar nih adik-adik ya. Jadi ternyata sekitar sepertiga dari produksi makanan itu tidak pernah dikonsumsi gitu ya. Jadi terbuang biasanya, hilang atau terbuang. Saya nggak tahu adik-adik pernah jalan-jalan nggak misalnya ke sawah, terus lihat orang panen, ya kan? Lihat orang panen itu kehilangannya berapa persen itu? Sampai menjadi digiling itu berapa persen? Itu kita Indonesia luar biasa nih. Moga-moga adik-adik yang dari pertanian bisa apa namanya bisa cerita nanti. Bisa 35% tuh hilang gitu. Ya benar sepertiganya hilang gitu ya. Jadi ini memang perlu, saya nggak tahu apakah sekarang apa namanya ada teknologi yang tinggi supaya bisa mengurangi tadi apa namanya kehilangan tadi ya. Jadi yang hilang tuh memang apa namanya cukup banyak dari proses, kemudian penyimpanan, pengiriman, produksi, pengalengan dan seterusnya itu banyak yang hilang ya. Jadi ini sayang sebetulnya. Nah, ini kan adik-adik bisa lihat di sini ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya di dunia. Jadi yang hilang dan terbuang itu memang cukup tinggi ya. Ini yang dikonsumsi paling banyak daerah Jepang, Korea Selatan, Tiongkok itu RRC itu saja 60% ya. Jadi 40%-nya hilang. Apalagi di daerah sini nih. Ini udah hampir 60% hilang ya. Jadi ini sebetulnya ya ini kan kita belajar apa namanya mata rantai ya. Mata rantai dari produksi sampai dengan bisa ke mulut sampai bisa dikonsumsi. Nah, itu hilangnya cukup banyak nih ya adik-adik sekalian ya. 9% terbuang, kemudian di tingkat grosir, supermarket juga terbuang, tidak termakan, di rumah-rumah ya ini juga cukup banyak gitu. Nah, tadi kan kita bicara ketahanan pangan ya, ketahanan pangan ini di bawah ini ada definisinya, jadi kondisi di mana semua orang itu memiliki akses ya sebetulnya ya, akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap memenuhi kebutuhan gizi harian ya. Jadi adik-adik sekalian yang bukan background-nya gizi, nanti kita akan berdiskusikan bahwa kita itu punya namanya angka kecukupan gizi ya. Barangkali selama ini kalau makan aja gitu ya. Mas Erik tadi dari mana ya? Lupa saya. Prodinya apa Mas Erik? Dari perpustakaan Ibu. Oh iya, perpustakaan. Perpustakaan UI ya? Iya ya, betul Bu. Ya, selama ini kalau makan mikir nggak tuh Mas Erik? Sekarang mulai sadar sih Bu, karena lagi ada program juga. Oke, kalau sadar bagus ya. Jadi ngajakin yang lain tuh kalau sadar ya. Tapi sebagian besar masih belum sadar ya Mas Erik dan teman adik-adik yang sekalian yang lain. Jadi nanti kita diskusikan ya. Ini kita hanya ingin memberikan gambaran pada adik-adik sekalian bagaimana kita bisa menggambarkan antara
nutrition insecurity, jadi secara zat gizinya itu memang tidak secure, itu nanti di situ karena tidak secure kan bisa menjadi undernutrition ya, undernutrition kan, jadi kurang gizi. Kemudian ada lagi hunger, hunger itu lapar ya, jadi lapar itu beririsan di semua ini, semua semua permasalahan ini. Ketahanan pangan juga ya kan, kalau orang lapar ini menjadi bagian dari artinya ketahanan pangannya tidak secure, tidak tahan gitu ya. Gitu. Nah ini sih ada deklarasi tentang ketahanan pangan rumah tangga ya, household food security. Ini tadi definisinya sama dengan yang tadi disampaikan. Nah sebenarnya ini adik-adik 3 konsep ini yang penting di ketahanan pangan. Ya, jadi ada availability, kemudian access dan utilization. Jadi tersedia tidak, availability. Kemudian setelah tersedia bisa diakses atau tidak. Orang bisa nggak mendapatkan itu. Nah setelah mendapatkan bagaimana penggunaannya, pemanfaatannya di dalam tubuh sehingga menghasilkan status gizi yang baik, begitu ya. Nah, apabila keadaan ini tidak terpenuhi, itu namanya menjadi food and security, ya. Jadi rumah tangga itu, ini sebenarnya adik-adik nanti bisa cari ya, ada tools, ada instrumen yang dikeluarkan oleh WHO, cuman 9 pertanyaan, tapi itu nanti bisa mengidentifikasi apakah terjadi insecurity di dalam suatu rumah tangga. Ya, nah yang lain ini yang kita prihatinkan sebetulnya, kurang gizi ini masih banyak ya adik-adik. Dengan adanya food insecurity di rumah tangga itu bisa menyebabkan sekelompok orang menjadi undernourished atau kurang gizi karena memang tidak tercukupi ya, kebutuhan gizinya tidak tercukupi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan adik-adik, sebenarnya ada banyak ya, ada banyak tools, instrumen yang bisa dipakai. Ini punyanya FAO juga, jadi perjalanannya cukup panjang sebenarnya. Dulunya banyak sekali pertanyaan sampai akhirnya diperas hanya menjadi 9 pertanyaan. Jadi kalau yang hijau tadi ya, adequate access to food in both quality and quantity, ini dinamakan secure. Ya, jadi tidak ada masalah nih. Nah, kemudian bisa jadi ya tingkatnya insecurity-nya menjadi moderate atau di tingkat sedang atau bahkan parah ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya sampai ada di dalam satu keluarga ya, di dalam satu keluarga itu yang tidak makan bisa sehari atau lebih dari sehari, itu sudah dinamakan tingkat parah. Nah, saya nggak tahu, barangkali kita bisa melihat situasi sekarang dengan pandemi ini ya, mungkin juga ini terjadi ya. Nah, ini rantai pangan tadi yang saya sampaikan, dari produksi sampai dengan konsumsi. Kalau tadi kita bicara kehilangan cukup banyak juga. Nah, ini adalah rantai makanan, rantai pangan ya, dari diproduksi, kemudian dari produksi itu kan harusnya tersedia ya di pasar, tersedia di pasar. Dari produksi itu banyak yang berpengaruh ya, ada klimat, ada tipenya, capital equipment, jadi tenaga kerjanya seperti apa, sampai ke pupuknya apa, hujan ya, kemudian tenaga kerja, dan ini seed juga ya, benih. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau adik-adik nanti akan mendapatkan pembelajaran dari urban farming, dari PT Ewindo ya, PT itu yang menyediakan ini benihnya. Nah, dari sini untuk bisa sampai tersedia di pasar itu kan harus ada transport ya, kemudian cadangannya juga. Terus bicara harga. Harga ini juga dipengaruhi oleh demand ya. Nah, kemudian setelah ada harga, itu rumah tangga bisa membeli nggak ya? Ya kan? Nah, daya beli rumah tangganya seperti apa? Kan ini sangat tergantung dari income-nya ya, income rumah tangga. Kemudian kita berharapnya makanan itu tersedia di rumah, ya kan?
tersedia di rumah, kemudian dimakan oleh keluarga, jadi semua anggota keluarga itu mendapatkan zat gizi yang cukup. Nah, ini tentunya juga sangat berpengaruh juga terhadap persiapan makan, ya. Kemudian juga alokasi makanan di dalam keluarga. Saya nggak tahu masih ada nggak di adik-adik. Kalau dulu kan kita belajar di rumah itu biasanya yang paling dapat banyak itu ayah, karena dia yang kerja. Ya, jadi misalnya kalau di rumah ada ayam, ayahnya bisa 2 gitu. Nanti setelah itu yang laki-laki dulu. Setelah laki-laki yang perempuan, anak perempuan. Nah, setelah itu baru ibunya. Ibu tuh biasanya terakhir gitu. Apalagi ibunya hamil, harusnya kan dapatnya banyak ya, tapi karena beliau ngalah gitu, jadi dapatnya yang terakhir. Ini masih berpengaruh ya di kita ya, adik-adik sekalian. Nah, kita bicara tentang apa namanya pedoman gizi seimbang. Jadi ini adik-adik ini perjalanannya. Kalau dulu itu terkenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Ya, sekarang masih nggak ya? Masih dipakai nggak gitu? Jadi nggak dipakai ya, adik-adik ya. Nggak apa-apa, ini menjadi bagian sejarah dari kita. Kita tidak menghilangkan, tapi kita belajar dari apa yang disampaikan di 4 sehat 5 sempurna. Jadi kemudian pernah diubah menjadi pedoman umum gizi seimbang, dan yang terakhir adalah gizi seimbang. Ya, sekarang jadi adik-adik sekalian yang dipakai yang ini ya, pedoman gizi seimbang. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sudah tidak digunakan karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ya. Nah, ini kalau kita belajar gizi seimbang ada 4 pilar dan 10 pesan. 4 pilar itu apa? Ini mengkonsumsi pangan beraneka ragam. Jadi kalau makan tuh harus beraneka ragam. Saya kalau sampaikan ke siapapun, ciptakan pelangi di piringmu. Ya, jadi nyontek lagunya Jamrud nih. Cuman ini ciptakan pelangi di piringmu. Ya, jadi bukan di matamu, tapi di piringmu juga harus berpelangi. Artinya apa? Harus berwarna-warni nih adik-adik ya. Jadi kalau makan warnanya jangan putih semua atau jangan coklat semua gitu, warna-warni gitu. Kemudian membiasakan hidup bersih dan sehat, ada aktivitas fisik, dan ini penting, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Ini barangkali kalau adik-adik sih mungkin nggak masalah ya, tapi nanti semakin ini biasanya menjadi semakin masalah. Nah tadi ada 10 pesan gizinya, ada 10, jadi yang pertama tuh syukuri dan nikmati. Luar biasa ya, pesan pertama ini, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan setiap makan. Jadi harus disyukuri. Ya, 400 gram ini adik-adik sekalian anjuran dari WHO. Nanti bisa dihitung tuh, dari tadi pagi sudah makan sayur belum? Sudah makan buah belum? Ya kan? Nah, kalaupun sudah makan jumlahnya sedikit, nah ya kan? Sayurnya cuma 1 sendok Bu Asih saya itu. Nah, itu cuma berapa gram gitu ya. 100 gram itu 1 gelas itu tanpa air ya. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Ini protein tinggi bisa protein hewani dan nabati adik-adik sekalian. Jadi yang baik absorpsinya, penyerapannya itu adalah protein hewani ya. Tapi antara protein hewani dan nabati itu saling melengkapi ya. Ada yang ada di protein hewani, nggak ada di nabati atau sebaliknya gitu ya. Aneka ragam makanan pokok. Nah ini adik-adik nih, kalau makan jangan cuma nasi. Padahal tadi sudah jam 10 tadi sudah makan, tapi nggak dianggap makan. Snack Bu itu Bu, kalau mie goreng mah. Padahal itu karbohidrat ya kan, belum dianggap makan. Ya, jadi sebaiknya sih selingannya yang bagus itu buah-buahan ya adik-adik ya. Jadi snack pagi, snack sore itu makan buah itu bagus. Batasi konsumsi pangan manis, asin, berlemak, GGL. GGL ya, yang gampang GGL adik-adik. GGL itu adalah gula, garam, lemak. 415. Nah, 415 apa? Gulanya maksimal 4 sendok makan, garamnya maksimal 1 sendok teh, lemaknya atau minyaknya maksimal 5 sendok makan. Gitu. Jadi kalau ada yang suka apa? Ngopi, iya, ada yang suka ngopi nggak? Nggak suka, atau suka minuman saset. Coba dilihat deh adik-adik ya, minuman saset itu manisnya luar biasa tuh adik-adik. Jadi itu bisa lebih dari 4 gelas gitu ya. 4 sendok makan. Padahal kita anjurannya adalah
maksimal sehari 4 sendok makan ya. Sarapan jangan lupa ya. Ini karena kan untuk aktivitas sesiang ya sampai siang. Minum air yang cukup dan aman juga jangan lupa, baca label ya adik-adik ya sebelum makan ya, isinya apa begitu. Nanti kalau adik baca jangan-jangan ini saya pernah tuh baca label makanan, ternyata isinya tuh makanan cuman food additive ya. Jadi apa tuh? Bahan tambahan makanan. Ini isinya apa sih? Ternyata nggak ada adik-adik. Ini tuh isinya hampir semuanya adalah karbohidrat sama itu saja. Sama bahan tambahan makan food additive ya. Cuci tangan, jangan lupa dengan sabun dan air mengalir dan aktivitas fisik ya, mempertahankan berat badan. Nah ini tadi yang saya sampaikan adik-adik, kenapa kita harus makan beraneka ragam. Karena tidak ada satu makanan pun yang memiliki semua kandungan zat gizi yang lengkap gitu ya. Jadi nanti ini bisa dibaca nasi itu tinggi apanya tapi rendah apa. Jadi makanya kalau makan itu harus beraneka ragam ya. Saya nggak tahu, saya pernah di ini. Sebetulnya kalau makanan di Indonesia tuh yang beraneka ragam tuh banyak ya, adik-adik ya. Coba adik-adik makan gado-gado deh. Beraneka ragam nggak tuh kira-kira? Iya kan? Ada lontong sumber karbohidrat. Ada sayuran, ya kan? Ada telur, ada tahu, ada tempe, ada kuahnya tuh kuah, sambelnya kacang. Ya, jadi itu sebetulnya luar biasa tuh. Apalagi di kita? Sayur asem misalnya. Sayur asem macam-macam kan isinya ya. Itu juga bagus. Sayur lodeh juga bagus ya, isinya macam-macam. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan nih, adik-adik harus ingat nih ciptakan pelangi di piringmu ya. Jadi kalau makan tuh harus berwarna-warni macam-macam. Ada hijau, ada putih, ada orange, ada coklat ya. Nah, harus macam-macam. Saya pernah adik-adik disuguhi di Jepang. Saya sengaja hitung itu makanan di piringnya tuh ada berapa. Jadi sudah ditaruh di piring begitu. Saya hitung ada 26 macam. Ya, di piring itu 26 macam. Kan kita tahu sekarang ini Jepang sehat ya. Diet Jepang itu diet yang salah satu diet yang sehat gitu karena banyak tadi makannya beraneka ragam, kemudian yang dikonsumsi lemaknya dari ikan ya. Ikan itu kan bagus untuk kesehatan ya. Nah, kemudian juga ini masih tadi keanekaragaman pangan. Jadi ini adik-adik ini sebaiknya ini nih konsumsi makanan pokok berapa porsi, sayur, lauk hewani, nabati dan air putih. Jangan lupa ya, air putih. Nah, kemudian ini perilaku hidup bersih dan sehat. Saya rasa nanti bisa dibaca. Aktivitas fisik, nah ini juga penting ya adik-adik ya, jangan mager terus ya. Kita harus mengeluarkan energi nih untuk beraktivitas fisik ya. Ini cukup banyak manfaat dari aktivitas fisik. Jadi dari memperlancar darah, kemudian juga memperlancar aliran oksigen ya. Jadi supaya lebih mudah berpikir begitu, berkonsentrasi dan bugar ya. Nah, ini rekomendasi olahraga dari WHO itu sebetulnya seminggu itu 150 menit adik-adik. 150 menit bisa kita bagi misalnya 30 menit 5 kali atau 50 menit 3 kali dalam seminggu. Itu yang bagus ya. Jadi kalau melakukan olahraga itu yang bisa sampai bermanfaat untuk tubuh, untuk kesehatan tubuh itu 30 menit ya. Jadi ini yang saya rasa mungkin kalau adik-adik keluar rumah itu ya, jalan sebentar, keliling kalau rumahnya di komplek bisa keliling komplek atau sengaja ke fasilitas kesehatan. Nah, ini memantau dan mempertahankan berat badan. Jadi ini sangat penting adik-adik. Tadi kan kita takutnya kalau bisa sampai obes ya. Jadi obes itu kelebihan berat badan. Nah, bagaimana kita mengetahui status gizi ya, status gizi yang ideal? Ini adik-adik bisa coba nih. Gizi
selama ini barangkali belum mengetahui bagaimana cara mengukur status gizi. Jadi ini bisa kalau ada ini umurnya berapa ya? 18? 19, Ibu. 19, oh 19 ya. 19, 20 karena semesternya dari semester 2 sampai semester 8 ada semua di sini ya. Ya, yang sampai umur 18 IMT bisa digunakan tapi cuman kalau yang lebih dari 18, 19 ke atas itu bisa pakai ini adik-adik ya. Jadi coba berat badannya berapa, kemudian tinggi badannya berapa gitu. Coba deh boleh hitung. Mas Erik semester berapa Mas Erik? Punten Ibu, semester 5 Bu. Semester 5. Umurnya berapa sekarang? Kemarin udah dihitung Bu, IMT-nya termasuk kategori kurus ya, 18,4. Oh nyaris ya? Iya. Oh, nyaris sudah ngitung ya. Ya, Iya, berarti betul, harus tambah tuh ya Mas Erik ya. Iya, kurang dikit, jangan kurus-kurus gitu. Kurus-kurus juga nggak baik kan? Iya betul Bu. Ya, jadi yang lain kalau Mbak Fitria, umur berapa Mbak Fitria? Saya umurnya 20, Bu, masuk 20. Saya juga kategorinya kurus. Kurus juga? Waduh, Iya. kok pada kurus-kurus ini anak-anak sekarang? Jangan-jangan pada diet ini ya? Jangan dietnya yang benar ya. Itu kalau cewek-cewek suka menghindari, saya nggak mau makan lemak, nah, ya kan? Nggak mau makan lemak. Padahal lemak untuk perempuan itu sangat dibutuhkan untuk apa? Perkembangan alat-alat reproduksi. Ya, jadi jangan juga dikurangi terus nggak mau makan yang lemak, enggak juga, karena ini adik-adik yang di luar gizi ya, kan ada vitamin yang hanya larut dalam lemak, jadi itu hanya bisa di metabolisme dalam tubuh kalau ada lemak ya. ADEK, gampang lah ADEK ya, itu vitamin yang bisa di metabolisme dalam tubuh kalau ada lemaknya. Nah kalau asupan lemaknya kurang, gimana itu mau di metabolisme gitu ya. Sementara kan vitamin-vitamin itu sangat beragam manfaatnya di dalam tubuh. Jadi maksud saya pedomannya tadi gizi seimbang. Ya, orang kalau makan gizi seimbang cukup, nggak usah macam-macam, gitu ya. Jadi ini adik-adik yang bukan dari gizi barangkali bisa menghitung status gizi masing-masing ya. Kalau ya ini sudah ada cut off point-nya, sudah ada batasannya, nanti bisa diukur juga di rumah tuh. Orang tuanya bisa diukur, kakaknya atau siapa adiknya juga bisa diukur ya, supaya bisa diketahui status gizinya seperti apa. Ya. Nah ini adik-adik ya, visualisasinya seperti ini. Yang di kiri yang tumpeng itu, ini memang namanya tumpeng ya, adik-adik kalau buka internet di negara lain barangkali macam-macam, ada yang piramida makanan, ada yang bentuknya macam-macam lah, tergantung dari negara masing-masing. Nah kalau Indonesia ini katanya kan secara tradisional kita suka bikin tumpeng, jadi makanya namanya tumpeng gizi seimbang ya. Dari yang paling bawah ini karbohidrat, jadi ini ada filosofinya, makin ke atas itu ya jumlah yang dikonsumsi semakin sedikit ya. Ini yang paling bawah itu karbohidrat, kemudian ini kiri ada sayur, ada buah, lauk, ya, bisa hewani dan bisa nabati. Nabati itu kacang-kacangan ya, dari di sini ya, tempe, kacang-kacangan di sini, susu juga di sini, ikan, telur, ayam, kemudian apalagi daging semua di sini ya. Nah, setiap kali makan, ini nih adik-adik, isi piringku minimal ini dulu deh, dipenuhi dulu. Nasinya tuh sepertiga aja adik-adik, jangan banyak-banyak. Ya. Nah, yang sepertiga yang lainnya apa? Sayuran. Kemudian yang sepertiga lainnya dibagi dua, satunya lauk, satunya buah. Ya. Jadi saya sempat ada tawaran-tawaran juga nih adik-adik sekalian sekarang mulai banyak tempat lunchbox modelnya begini, bukan lunchbox ya karena lingkaran ini bentuknya. Dibuat kayak gini. Seperti isi piringku, jadi sudah ada sekat-sekatnya. Jadi kalau makan ikut ini saja gitu ya.
ikut sekatnya itu, jadi tidak akan melampaui. Nah, ini sebaiknya dalam sehari seperti ini ya. Nah, angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi itu adalah zat gizi yang diperlukan tubuh untuk hidup sehat. Hampir semua orang ya dalam populasi itu. Jadi bagaimana menentukan AKG, angka kecukupan gizi. Jadi adik-adik kalau ada AKG itu adalah angka kecukupan gizi. Ya. Ini gambaran saja untuk adik-adik sekalian. Jadi memang yang aman itu ya di sini AKG-nya ya. Kalau ke atas jadi kelebihan, kalau ke bawah jadi kurang. Ya. Nah, setiap orang adik-adik ini ada kebutuhannya nih. Ada kebutuhannya. Nggak usah dihafal angkanya. Ya. Adik-adik umur berapa sekarang? Tadi ini kali ya, yang 19 sampai 29 ya. Ini untuk rata-rata orang Indonesia, laki-laki kira-kira dengan berat badan 60, tinggi badannya 198, itu energinya sekitar 2.650 kalori. Proteinnya sekian dan seterusnya ya. Untuk yang perempuan juga begitu ya. Nah, sekali lagi nggak usah dihafal ya, nggak usah dihafal, tapi nanti bisa diterjemahkan ke dalam seberapa banyak sih saya harus mengkonsumsi gitu. Kemudian ini untuk ibu hamil dan juga untuk ibu menyusui. Jadi ada tambahan ya adik-adik ya. Kalau ibu hamil memang plus 180. Nah, ini saya titip pesan nih untuk adik-adik nih. Kalau kita perhatikan di sini sebetulnya tambahannya tuh lebih banyak pada saat menyusui ya, dibanding pada saat hamil. Kan sekarang ini mungkin yang adik-adik kenal, ayo kalau lagi hamil makanya harus lebih banyak 2 kali karena untuk janin gitu kan. Memang kelihatan sih 2 kali. Tapi setelah lahiran menyusui jarang tuh orang merekomendasikan lagi, menyarankan lagi, makanya harus lebih banyak, itu jarang. Padahal harus lebih banyak. Supaya bisa menyusui dengan baik, produksi ASI-nya lancar, banyak, ada faktor lain ya, memang ya. Tapi asupannya juga harus banyak ya, adik-adik sekalian. Ini sementara kalau orang kita di Indonesia ini kalau habis hamil melahirkan pengennya langsung gitu ya, malah langsung nggak makan. Padahal harusnya makannya harus banyak karena dia kan harus menyusui ya. Menyusui itu perlu energi banyak ya adik-adik ya. Nah kalau tadi zat gizi makro, ini zat gizi mikro. Nggak usah dihafal. Nggak usah dihafal, tapi bisa dijadikan patokan adik-adik gini. Kalau misalnya beli apa? Suplemen misalnya. Ya kan? Beli suplemen merek X misalnya. Oh, dia multivitamin misalnya. Dilihat saja adik-adik ada berapa mikrogram untuk yang vitamin D, E, K. Terus untuk vitamin B ini miligram. Jadi sebetulnya kebutuhan adik-adik itu hanya sekian gitu. Ya, adik-adik ya. Untuk vitamin A-nya sekitar 650 retinol ekuivalen, vitamin D-nya sekian dan seterusnya. Iya, jadi ya. Kalau di umur sekian. Jadi kalau adik-adik beli suplemen mungkin bisa dibaca-baca isinya seberapa sih gitu ya. Kurang atau lebih memenuhi atau tidak gitu. Nah, ini untuk kelompok umur yang lain, untuk perempuan dan juga demikian untuk yang hamil dan menyusui ya. Nah, itu angka kecukupan gizi adik-adik. Jadi sekarang ini kalau misalnya selama ini nggak pernah memperhatikan makanannya, atau sebenarnya saya ini butuhnya berapa sih? Saya setiap kali makan tuh 2 piring Bu, gitu misalnya. Saya bisa makannya 5 kali Bu. Bayangkan 2 piring kali 5 kali. Itu bisa berapa kalori sementara kebutuhannya berapa gitu ya adik-adik ya. Jadi tadi kan ada di tumpeng gizi seimbang kan, ada porsi-porsinya, makanan pokok itu 3 sampai 4 porsi. Porsi itu bukan kali ya adik-adik ya. Jadi porsi itu kalau satu porsi nasi itu 100 gram nasi. 100 gram nasi itu kira-kira nah ini yang susah nih. Indonesia itu nggak ada ukuran yang
bisa dianut oleh semua gitu ya. Kalau zaman dulu nih adik-adik ya, zaman dulu tuh ada namanya gelas belimbing. Saya nggak tahu, adik-adik mungkin nggak tahu kali gelas belimbing kayak apa. Di rumah juga udah nggak ada kali ya. Gelasnya mungkin bentuknya udah macam-macam. Nah kalau dulu semua orang punyanya gelas belimbing karena nggak ada yang lain. Nah itu ternyata bermanfaat untuk orang-orang gizi nih. Kalau memberikan informasi, memberikan pesan gampang. Ya, karena semua orang di rumah punya gelas belimbing. Kalau makan nasi 3/4 gelas belimbing misalnya gitu. Kan orang punya bayangan, ya kan? Jadi orang kan nggak akan menghitung tadi saya perlu 2000 kalori, jadi saya kan nggak akan itu. Tapi kira-kira sekali makan itu berapa banyak sih yang harus kita makan gitu ya. Nah sekarang saya nggak tahu lagi ini apa yang kira-kira mungkin adik-adik ada ada usulan yang di setiap rumah itu ada yang kalau kita bicara orang tahu gitu ya. Saya lagi mikir kayaknya sekarang ini mungkin orang yang tahu adalah ini ya apa namanya gelas air mineral kali ya. Gelas air mineral mungkin orang punya bayangan ya. Karena kan ini terkait dengan kuantitas ya adik-adik ya. Jadi seberapa banyak kita harus makan. Nah itu mungkin satu porsinya itu 100 gram itu kira-kira 3/4 itulah apa namanya gelas air mineral ya. Nah kita lihat karena ini bicara urban farming, jadi nanti kan yang akan diajarkan adalah menanam sayur. Ya kalau buah mungkin perlu waktu dan ini karena memang periodenya sangat singkat ya, hanya 2 bulan. Jadi yang bisa yang membuat adik-adik senang ikut mata kuliah ini bisa sampai panen. Senang loh ya adik-adik ya, senang loh, saya senang ya. Dari media yang nggak ada apa-apanya, kemudian kita apa namanya menyemai, tumbuh kecil gitu tiap hari ditengokin gitu ya. Nah, difoto terus nanti sampai mendapatkan hasil yang besar dan kita bisa panen. Itu senangnya luar biasa kalau saya ya. Nanti bisa menghilangkan ini juga menghilangkan stres ya. Apalagi di masa pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana nih ya adik-adik ya. Nah ini ya adik-adik ya. Ini kenapa kita gaungkan urban farming, menanam sayur dan buah sayur terutama untuk di mata kuliah ini. Karena tadi konsumsinya sangat kurang. Ya, konsumsinya kurang. Kan tadi rekomendasinya 400 gram. Ini 90 itu konsumsi dan buah. Ya. Semua. Ya. Adik-adik bisa menilai diri sendiri deh. Tadi dari 400 gram itu saya tiap hari seberapa banyak sih yang saya konsumsi gitu ya. Gitu. Nah, ini ya adik-adik ya. Jadi WHO juga apa namanya merekomendasikan ya untuk mengkonsumsi sayur. Ini keadaan di Indonesia nih sekarang ini 90. Oh, ini Riskesdas yang lama ya, Riskesdas 2013. Yang 2018 nambah lagi jadi 95 ya tadi. Nah, ini nih yang sekarang banyak ini adalah bikin jus tapi gulanya banyak. Ya nggak adik-adik? Coba bikin jus nggak usah pakai gula tuh bagus banget. Nggak enak Bu, nggak manis gitu. Apalagi jus apa tuh yang asam-asam gitu ya. Ya bolehlah sedikit kalau saya. Bukan berarti kita nggak boleh mengkonsumsi gula, bukan ya. Tapi harus ingat-ingat tadi kan maksimalnya 4 sendok makan per hari ya. Nah ini adik-adik kira-kira ya. Kira-kira kalau makan, jadi 400 gram itu seberapa banyak sih? Sayurnya 250 gram, buahnya 150 gram. Nah ini seberapa nggak usah dipikirin. Apa namanya nanti kalau mau makan nggak punya timbangan Bu, nggak bisa Bu saya Bu ya nggak usah pakai timbangan. Kalau anak-anak gizi harusnya tahu nih. Oh ini sekian gram, ini sekian gram. Nah itu sudah diajarin tuh ya. Tapi adik-adik yang bukan latar belakangnya gizi nggak usah dipikirin berapa gramnya, tapi yang penting ini adik-adik nih 2 porsi atau 2 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Jadi adik-adik itu kalau makan sayur itu harus 1 gelas tanpa kuah ya. Itu baru tuh 1 porsi namanya. Kemudian kalau yang buah ini bisa apa namanya pisang ampuran sedang atau pepaya, atau kalau mau makan jeruk yang agak sedang kecil gitu ya 3 buah gitu ya.
Itu ya adik-adik ya. Jadi saya berharap sih dengan mengikuti ini setelah ikut mata kuliah urban farming ini jadi meningkat nih konsumsi sayur dan buahnya ya. Sama juga untuk siapa? Untuk anak-anak juga sekitar 300 sampai 400 gram. Kalau remaja nih harusnya lebih banyak lagi, bisa sampai 600 gram ya. Jadi adik-adik kelebihan konsumsi sayur dan buah itu nggak apa-apa ya. Karena kan apa namanya kalorinya rendah. Ya. Nah ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai perbandingan adik-adik. Jadi nanti kalau makan, kalau kalorinya pilih yang rendah itu yang kelompok ini. Ini hampir nggak ada kalorinya. Ya, gambas, ketimun, selada, jawa kuping, labu air dan seterusnya. Ya, ini catatan ini 1 gelas semuanya ya adik-adik ya. Kemudian yang ada kalorinya sekitar 25 kilokalori, tapi sangat sedikit. Kalorinya masih sangat sedikit dibanding dengan tadi adik-adik yang harus mengkonsumsi berapa tadi. Kalau laki-laki kan bisa sampai 2.650 kilokalori ya. Ini hanya 25. Kemudian memberikan rasa kenyang ya adik-adik ya. Ini nih gambar yang di bawah ini. Sebentar saya lanjutkan ke sini dulu. Nah, ini adalah kalorinya per tadi 1 gelas tadi ya. Ini memang agak sedikit lebih banyak kalorinya, tapi juga masih cuma 50 kalori ya adik-adik ya. Ini nih kalau adik-adik makan ibaratnya ya, kan adik-adik punya lambung nih ya. Kalau yang dimakan lemak itu memang nggak penuh lambungnya. Jadi makan lagi nih pasti nih ya. Kemudian kalau olahan karbo ya sekian gitu, protein sekian. Nah ternyata kalau makan sayur buah tuh cepat penuhnya, cepat kenyang, makanya cepat kenyang ya. Jadi apa namanya? Tapi sekali lagi kalau adik-adik masih yang sehat ya tadi apa namanya pedoman isi piringku, tumpeng gizi seimbang itu menjadi salah satu yang bagus ya. Nah, manfaat sayur dan buah. Nah ini saya rasa bisa dibaca nih di mana-mana. Kita juga mencari dari jurnal. Ini dari Kemenkes ya. Kemenkes juga mengeluarkan flyer-flyer apa namanya manfaat dari konsumsi buah dan sayur ya. Mengatasi obesitas, kemudian mencegah kanker ini karena memang ada antioksidan yang tinggi. Jadi antioksidan itu kan menghalangi apa namanya radikal bebas ya. Bisa jadi lebih bahagia, hemat belanja ya nggak, hemat belanja nggak adik-adik ya. Yang lain meningkatkan daya ingat ya, karena sekali lagi antioksidannya tinggi, bisa makin bugar ya, vitaminnya juga tinggi karena vitamin itu kan fungsinya untuk biasanya hanya untuk katalisator ya adik-adik, jadi memperbaiki. Tapi kalau nggak ada vitamin nggak jalan ya. Metabolisme energi itu hampir semuanya perlu vitamin dan mineral ya. Nah, ini nanti bisa ada dibaca, saya rasa cukup banyak sekarang ini bukti ilmiahnya. Ini kami hanya mencari beberapa dari jurnal ya. Jadi misalnya ini increasing food, fruit and vegetable consumption to reduce the risk of non-communicable disease. Ini bisa dicari adik-adik, nanti bisa dibaca. Kemudian ya hampir semuanya memang non-communicable disease. Tadi adik-adik ya, penyakit-penyakit yang non-communicable disease itu seperti diabetes, kemudian jantung, hipertensi ya. Ini kan juga kardiovaskular juga salah satu dari penyakit apa namanya non-communicable disease, penyakit tidak menular. Jadi kalau yang penyakit menular, adik-adik ya, penyakit menular itu biasanya infeksi ya, penyakit infeksi, diare, kemudian ISPA, apalagi sekarang misalnya SARS-CoV, itu penyakit infeksi TBC ya. TBC itu banyak adik-adik sekarang ini di Indonesia. Indonesia itu penyumbang saya lupa penyumbang nomor 2 atau nomor 3 di dunia terbesar untuk TBC ya. Karena memang jumlah populasi kita cukup besar, jadi kalau secara nominal ya menjadi besar gitu. Nah, ini tambahan konsumsi 1 porsi buah per hari saja bisa menurunkan risiko diabetes mellitus ya sebesar 6%. 0,2 porsi sayuran hijau ini juga menurunkan risiko ya adik-adik ya. Jadi
cukup banyak, sangat banyak. Saya rasa manfaatnya memang sih nggak langsung ini ya, nggak langsung bisa dirasakan ya. Saya selalu sampaikan begini ke adik-adik gizi atau kesehatan. Jualan kita tuh susah gitu, ya nggak sih? Abstrak. Nanti kelihatannya 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, nggak langsung terlihat gitu. Beda dengan orang jualan sampo. Saya selalu kasih contoh sampo. Zaman saya dulu kecil, sampo itu kayaknya bisa bikin rambut bagus, itu ada waktunya, ya 6 bulan baru. Setelah itu ada iklan lagi 3 bulan. Habis itu ada iklan lagi 2 minggu. Dengan pakai sampo itu sudah bagus rambutnya. Sekarang kalau nggak salah, cuman berapa detik tuh yang mau ketemu camer gitu. Terus langsung digosok-gosok rambutnya jadi bagus, ya kan? Artinya orang bisa memperlihatkan dalam waktu singkat, kan gitu ya? Ya adik-adik kan gitu ya? Adik-adik pasti kan ini ikut urban farming nih pasti juga pengennya nanam. Coba kalau kita kasih nanam pohon durian, mau nggak dikasih pohon durian yang nanti berbuahnya 5 tahun yang akan datang, pasti udah nggak sabar gitu ya. Jadi kan dikasihnya yang periode tumbuhnya bisa panen dalam waktu yang singkat gitu kan. Jadi membuat kita senang gitu. Ada hasilnya, ada benefitnya. Nah sekali lagi gizi ini sangat susah adik-adik ya. Saya suka ngajakin teman-teman dari dari antropologi, dari komunikasi, dari sosiologi, gimana sih kita bisa mengajak masyarakat kita begitu ya. Kayak tadi saja, ayo konsumsi sayur. 95% dari masyarakat kita ini kurang konsumsi sayurnya. Itu saja susahnya bukan main ya, adik-adik ya. Adik-adik kalau ada ide boleh nanti kita saling bercerita, saling sharing. Nah, ini hal lain lagi, 1000 HPK, luar biasa. Ini barangkali ada yang pernah dengar nggak? Sudah pernah dengar HPK, 1000 HPK? Sudah pernah, Ibu. Sudah ya, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi periode ini menjadi periode yang luar biasa. Ini kami sampaikan ke adik-adik. Ini adik-adik kan calon penerus bangsa ya. Kita kan tidak ingin melahirkan generasi yang tidak berkualitas. Ya nggak adik-adik? Adik-adik ini harus bersyukur bisa kuliah. Artinya sudah berapa tahun mengenyam pendidikan. SMA itu 9 tahun, SMP 9 tahun ya adik-adik ya. SMA kan 12 tahun. Berarti adik-adik sudah lebih dari 12 tahun. Hanya kurang dari 10% rakyat Indonesia yang bisa mengenyam lebih dari 12 tahun. Ya. Adik-adik bisa cek nanti di datanya mana ya, UNICEF barangkali atau UNDP yang punya data. Rata-rata orang Indonesia itu pendidikannya hanya 8 tahun. Rata-rata ya. Jadi bayangkan 8 tahun tuh SMP saja nggak lulus kan? Baru SMP kelas 2. Itu rata-rata Indonesia. Ya, jadi kalau adik-adik nanti berkesempatan untuk jalan ke daerah-daerah ke mana-mana gitu mungkin bisa dicermati ya. Jadi saya titip pesan juga nih adik-adik, apalagi ini adik-adik dari seluruh Indonesia ya. 1000 HPK ini menjadi penting gitu. Karena ini merupakan jendela emas ya, pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi. Jadi sebetulnya pada periode ini, adik-adik tahu nggak 1000 HPK itu apa? Dari mana? Dari umur berapa? Setelah lahir atau gimana? Ada yang bisa ini bantu? Izin 1000 HPK ya, silakan. Terhitung dari saat masa kehamilan, jadi sekitar 270 hari dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan anak, Bu. Jadi sampai umur 2 tahun. Iya, terima kasih Mbak Fitria ya. Ya, jadi dari hamil maksudnya ya. Hamil itu kan 9 bulan. 9 bulan berapa? 270 hari. Terus ditambah sampai umur 2 tahun ya. 2 tahun kan berarti 2 kali 300 berapa? 365. Jadi 730 ya. Ya kalau kita kalau kita ini tambahkan menjadi 1000.
Nanti ada yang protes, Bu, itu ibu saya nggak 9 bulan, Bu, 9 bulan 10 hari. Ada lagi nanti yang 9 bulan 10 hari, 11 hari 9 hari, iyalah. Kita kan kalau membuat suatu slogan masa ya 1011 hari nggak enak ya adik-adik ya. Jadi 1000 hari ini kayaknya pas cocok lah gitu ya. Kira-kira kan begitu ya adik-adik ya. Jadi kalau ada yang protes, itulah jawabannya ya. Nah ini 1000 HPK ini luar biasa adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa tanya tuh ke orang tuanya, ke ibunya, ke bundanya, ke mamanya, ya, ke maminya. Dulu lahir berapa? Waktu lahir, saya lahir berapa gram? Coba tanya. Ya, batasannya 2.500. Kalau kurang dari itu berarti BBLR, bayi berat lahir rendah. Nah itu kalau yang lahir BBLR perlu dicermati karena risikonya cukup tinggi ya. Atau dulu lahir tanya sama mamanya, saya ternyata dulu dilahirkan 3,3. Oh bagus. Atau 2,8 gitu ya. Atau sampai 4 bahkan. Ya nanti bisa ditanya dulu lahirnya berapa karena ini ada satu tokoh dunia ya adik-adik ya. Dia pola makannya bagus, lifestyle-nya bagus, gaya hidupnya bagus, tapi kenapa dia kena jantung? Ternyata setelah ditelusuri itu ke belakang ya adik-adik ya. Jadi pada periode 1000 hari itu lahirnya rupanya dia BBLR ya. Jadi makanya nih adik-adik hati-hati yang lahirnya BBLR. Saya nggak nakut-nakutin tapi kita harus antisipasi gitu ya. Ya jadi ini periode ini misalnya nih masih ada yang asupannya rendah gitu ya. Nah itu bolehlah masih bisa dikejar ya. Jadi artinya apa namanya jangan kita biarkan periode itu terlewati dengan begitu saja ya itu. Nah ini adalah terkait dengan 1000 HPK tadi, itu ada gerakan global, ada Sun Movement, Scaling Up Nutrition Movement. Ini di bawah komando UN ya, PBB, United Nations. Kemudian ada beberapa juga gerakan-gerakan yang lain seperti Every Woman, Every Child, ada Nutrition for Growth. Nutrition for Growth ini tahun ini akan dilakukan di Jepang. Ya. Untuk yang Scaling Up Nutrition Movement ini ada 4 networking ya adik-adik ya. Kalau nanti baca-baca ada networkingnya, ada kementerian, ada bisnis dari perusahaan swasta, ada media, ada akademia, ada apa namanya UN dari UN, kemudian ada juga civil society organization atau NGO ya. Jadi ada 5 network di Scaling Up Nutrition yang kita bersama-sama nih di Indonesia sudah terbentuk ya adik-adik. Kita platformnya juga sama, Scaling Up Nutrition untuk menurunkan stunting terutama ya. Nah kebetulan untuk akademia yang Sun Academia Network ini kebetulan lead-nya saya gitu. Jadi saya mengajak adik-adik nih, barangkali nanti setelah ini kita masih bisa berkolaborasi nih adik-adik kalau punya kegiatan-kegiatan di kampus terkait dengan penurunan stunting ya, bisa disampaikan ke saya, nanti kita coba apa namanya, karena kita setiap tahun itu ada pertemuan annual meeting untuk Scaling Up Nutrition di level Indonesia, di level global juga ada. Kita biasanya saling berbagi cerita, praktik baik apa sih yang sudah kita lakukan, barangkali kita bisa mereplikasi ya, meniru proses-proses itu ya. Ini di global. Jadi adik-adik sekalian level global itu sudah apa ada perhatian ya artinya ya. Nah ini situasi di Indonesia namanya menjadi gerakan 1000 hari pertama kehidupan atau gerakan 1000 HPK ya, pada waktu itu tahun 2012 ini launchingnya ya. Nah fokus pada stunting, jadi sebetulnya sih begini ya adik-adik ya, bukan semata ukuran fisiknya, tapi yang kita takutkan adalah pada saat tadi 1000 HPK itu bersamaan juga
dengan hambatan pertumbuhan yang lainnya gitu, termasuk otak. Ya, adik-adik ya. Saya akan perlihatkan ini supaya adik-adik bisa lebih. Ya, ini tadi ya, adik-adik ya. Yang 1000 HPK itu hitungannya berapa? Hitung ini. Nah, ini. Jadi ini dari konsepsi sampai dengan 2 tahun. Ya. Adik-adik bisa lihat di sini nih. Ini adalah organ-organ yang terjadi pembentukan organ dan perkembangannya. Ya. Dari minggu ketiga, ini weeks ya, in weeks, minggu ketiga ini plasenta sudah mulai, hati sudah mulai, lungnya juga sudah mulai, muscle-nya sudah mulai, livernya mulai, pankreas dan seterusnya. Pankreas, kidney, ginjal itu dari minggu ke-6, ya, minggu 5 dan seterusnya, ya. Brain, otak nih ya, adik-adik ini yang ya ini penting juga. Jadi dari minggu 3 nih sudah mulai nih pembentukan otak. Jadi makanya nih adik-adik yang terutama yang cewek-cewek ya, yang perempuan, yang laki-laki juga harus menjadi perhatian kan karena nanti calon bapak ya. Laki-laki kan calon bapak, punya istri jadi harus mengarahkan juga ke istrinya. Tadi saya selalu titip pesan, kita harus melahirkan generasi yang berkualitas gitu ya, adik-adik ya. Jadi adik-adik gini, kalau misalnya tadi asupannya kurang, zat gizinya kurang, ya kan? Ini pembentukan ini nggak akan terjadi. Tapi gini, ada nanti adik-adik bisa cari, ada namanya istilah plastisitas. Jadi pada saat janin itu menyesuaikan diri dengan apa yang diberikan oleh ibunya. Kan janin itu makan dari plasenta kan, lewat plasenta ya, tentunya dari ibu kan. Bisa protes kan? Janin bisa protes nggak? Oh nggak suka nih makanan ini. Apalagi ada adik kali ya, Mbak Nila Sari ini kalau nggak suka, GoFood aja misalnya gitu. Ya kan bisa pesan. Tapi kalau janin kan nggak bisa ya. Nggak bisa pesan kan? Janin nerimo, ya nggak? Janin tuh nerimo nggak? Terima aja apa yang dikasih oleh ibunya. Ya nggak? Jadi yang kita perbaiki siapa? Ibunya. Ya. Nah, tadi sifat plastisitas tuh begini adik-adik. Harusnya tadi kan punya angka kecukupan gizi tuh ya, kita sampai saat ini memang belum menghitung kalau janin tuh perlunya berapa, masih belum ada hitungannya, tapi yang jelas kan mereka perlu zat gizi. Nah jadi gini, pada saat ini misalnya nih minggu ketiga, saya harusnya zat gizinya itu harusnya 1 cangkir misalnya gitu, tapi yang dikasih ibunya tuh cuma setengah cangkir, kan kurang ya adik-adik ya. Terus gimana dong, kurang, nggak bisa pesen dari luar kan, ya terima aja. Nah, terimanya itu apa? Janin punya mekanisme. Jadi mekanismenya adalah menyesuaikan diri. Ya udah, nanti plasentanya kecil aja, hatinya kecil aja, paru-parunya kecil saja, otaknya kecil saja nanti, karena bahan bakarnya nggak cukup. Gitu ya, adik-adik ya. Ya kalau otaknya harusnya sekelapa misalnya, karena kurang ya udah kecil aja, berarti kan otaknya jadi kecil ya. Nah itu sebetulnya yang terjadi, itu yang kita takutkan ya adik-adik sekalian ya. Makanya biasanya sih memang begini adik-adik, kalau hamil di awal-awal trimester pertama itu suka mual ya, jadi nggak mau makan, padahal justru di situ ya adik-adik bisa lihat nih, justru di trimester pertama itu kebutuhan zat gizinya luar biasa nih untuk pembentukan organ yang ada di dalam tubuh ya. Nah saya punya teman ini kan 1000 HPK baru saja ya, kalau cerita ke yang tua-tua gitu kayak saya ya waduh udah lewat gitu ya, kita ilmunya sudah berlalu gitu ya, jadi ya kita menyampaikannya ke adik-adik. Tapi saya punya teman dia masih muda kemudian hamil, dia bilang, Bu Asi, saya praktekkan betul itu 1000 HPK, katanya begitu ya. Walaupun saya hamil di trimester pertama mual, tapi saya paksa asupan gizi saya harus cukup gitu ya. Sekarang anaknya lucu sih, udah lahiran ya cerdas ya anaknya. Nah ini ya adik-adik ya. Jadi pesan di sini adalah memang di periode ini terjadi pembentukan tadi organ-organ tubuh ya sampai umur 2 tahun.
Nah ini ingin saya sampaikan ke adik-adik nih. Dampak jangka pendek, jangka panjang. Kan suka begini. Itu yang pendek, orang suka bandingin ini sama Habibie tuh, ya nggak? Habibie itu pendek, tapi dia jenius, dia pinter banget gitu kan, berarti nggak apa-apa Bu, stunting. Orang Habibie aja pinter, misalnya gitu. Nah sebetulnya yang terjadi begini adik-adik, ini coba lihat ya di gambar ini ya. Kalau terjadi gangguan gizi pada masa janin dan usia dini di 1000 HPK ini, nanti dampaknya akan ke sini nih adik-adik. Tadi ya, karena harus pembentukan dan perkembangan ya. Ada gangguan otak, ada gangguan pertumbuhan (IUGR), kemudian gangguan perkembangan organ tubuh. Ya. Nah, nanti dampak jangka panjangnya itu ini. Kalau otak ya pasti nanti kognitifnya, kemampuan berpikirnya, kecerdasannya, gitu ya adik-adik ya. Kalau gangguan pertumbuhan ya stunting, nanti akan jadi pendek. Nah ini barangkali yang paling kelihatan, kasat mata kelihatan. Kalau ada gangguan di perkembangan organ tubuh, nah nanti hasilnya akan seperti ini, ada hipertensi, diabetes, obes. Ini kan terjadinya di umur nanti, umur 30-an, bisa 20, 30, 40 ya. Nah tadi barangkali begini, yang terjadi pada Habibie, nah kita mencoba menganalisis Habibie. Dia pendek, tapi pada saat itu yang terserang hanya ini gitu ya, adik-adik ya. Otaknya kebetulan tidak terserang gitu. Tidak terjadi gangguan pertumbuhan. Nah, biasanya memang yang stunting itu kognitifnya juga rendah, kecerdasannya juga rendah. Nah, itu yang terjadi adalah karena biasanya sih bersamaan ya. Orang kayak Habibie kan jarang ya. Itu bisa berapa juta satu orang gitu kan. Tapi kebanyakan adalah kalau ada gangguan gizi pada masa janin dan usia dini di 1000 HPK, ini biasanya ini akan terjadi gitu ya adik-adik ya. Nah, ini jangka panjangnya ya akan ke sini gitu ya gitu. Nanti yang pendek ini begini lagi nih adik-adik. Nah, pendek kan? Nih, sini lagi nih. Ibunya akan pendek. Kalau hamilnya misalnya berat badan ibu prahamilnya juga rendah ya. Nah, ini terjadi gangguan lagi gitu ya, begitu ya. Jadi muter terus gitu ya. Gitu. Ya. Nah, ini ada beberapa studi di negara lain ya. Jadi kecukupan gizi pada periode di dalam kandungan itu dan 2 tahun pertama itu menjadi kehidupan yang sangat kritis gitu ya untuk pembangunan SDM yang berkualitas. Nah, sebetulnya ini nih adik-adik nih ya. Stunting itu kekurangan gizi tadi, kekurangan gizi salah satunya akibatnya ke stunting. Itu akan bisa menjangkau 3 generasi lebih gitu. Ya. Jadi nenek itu akan berpengaruh terhadap cucunya nanti. Ini ya. Jadi transgenerasi penyakit kronis tadi. Penyakit-penyakit kronis atau non-communicable disease, nah itu ya. Jadi ini nenek itu nanti akan mendonasikan gennya, kemudian nah ibunya tuh harus menyediakan zat gizi ya yang cukup. Jadi nanti plasentanya juga cukup zat gizinya, jadi janinnya juga cukup. Nah ayahnya juga mendonasikan gennya. Jadi adik-adik sekalian tuh dari nenek ya. Sekarang ini enggak, kalau pacaran gitu nanya neneknya enggak? Lucu kali ya. Nenek lo tingginya berapa? Ya barangkali akan terdengarnya aneh gitu ya, lucu. Tapi sebetulnya ini ya adik-adik ya yang terjadi ya. Jadi kalau sekarang kalau mau cari cari pasangan lihat-lihat dulu kan sebenarnya betul ya yang dikatakan orang tua kita kan ya kan, kalau cari itu cari bibit, bobot, bebet apalagi tuh ya. Itu kan sebetulnya ini yang dilihat, salah satunya adalah ini ya adik-adik ya gitu. Ini masalah gizi, jadi ini kerangka pikirnya ini dari UNICEF adik-adik sekalian. Ini tadi ya, jadi status gizi itu dipengaruhi oleh 2 penyebab langsung, konsumsi makanan dan infeksi, penyakit infeksi. Nanti ini konsumsi makanan dipengaruhi oleh ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, dipengaruhi juga oleh pola asuh ya. Itu pemberian ASI, MPASI. MPASI tahu nggak ya adik-adik ya, yang bukan dari gizi, MPASI itu
makanan pengganti ASI, pendamping, makanan pendamping ASI. Jadi adik-adik gini, umur 0 sampai 6 bulan itu kan hanya ASI eksklusif, ASI saja, ASI tok, ASI saja, ya, nggak usah dikasih makanan yang lain, itu sudah cukup. Tapi dengan catatan, menyusuinya juga harus sampai tuntas ya, adik-adik ya. Ini saya pesan juga nih, menyusui itu harus sampai tuntas itu sekitar 15 sampai 20 menit adik-adik. Mungkin kalau sekarang di lingkungan di rumah ada yang menyusui, bisa disampaikan ya sampai tuntas, sampai payudaranya kosong. Kalau payudara kosong nanti produksinya akan cepat lagi, dan yang lain adalah zat gizinya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, zat gizi di ASI itu kalau menit-menit pertama itu isinya hanya protein adik-adik. Protein kan kalorinya lebih rendah dibanding dengan lemak. Yang terakhir-terakhir, ASI yang terakhir-terakhir itu isinya banyaknya lemak. Ya. Karena lemaknya tinggi jadi energinya juga tinggi. Jadi mencukupi, ya, mencukupi. Dan itu pun juga sehari menyusuinya harus lebih dari 10 kali itu, adik-adik ya. Jadi jangan hanya saya nyusuinya sudah ASI eksklusif, nyusuinya sehari itu 6 kali misalnya, sekali menyusui cuma 5 menit. Wah, itu mah nggak ada ininya, nggak ada pengaruhnya ya. Jadi harus tadi sampai tuntas. Kemudian infeksi, nah infeksi ini bisa dipengaruhi dari layanan kesehatan, imunisasi juga ada di sini, ada di sekalian ya, lingkungan ya, jamban, kemudian sumber air bersih, nah itu semuanya ada di sini ya. Jadi kita menyebutnya nih adik-adik yang di sini ini biasanya penanggulangannya atau intervensinya dari kesehatan, tapi yang bawah ini biasanya dari non kesehatan ya. Nah, ini yang kesehatan tadi intervensi spesifik namanya ya adik-adik ya. Jadi dari ibu hamil itu ada nanti suplementasi besi folat, TTD, tablet tambah darah. Kalau adik-adik mengenal TTD, tablet tambah darah, nanti bisa dicari bentuknya seperti apa. Cari saja di Google ya, nanti bisa ketemu. PMT itu pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kek. Kek itu kurang energi kronis. Jadi ini diukur dari lila, adik-adik. Lila tahu? Lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas batasannya kek itu 23,5. Ya, saya selalu sampaikan ke adik-adik, kalau mau hamil keknya harus lebih dari 23,5 dan jangan anemia. Ya, yang suplementasi besi folat ini kan untuk anemia. Saya nggak tahu dulu waktu SMA ada nggak program dikasih TTD seminggu sekali gitu. Mungkin sekolah SMA-nya pernah mendapatkan program seperti itu ya. Itu. Kecacingan, suplementasi kalsium ini juga penting ya. Ibu menyusui, ada konseling menyusui, promosi menyusui ya. Kemudian balita, ini pemantauan pertumbuhan, ada pemantauan pertumbuhan itu di posyandu ya, adik-adik sekalian ya. Jadi posyandu itu fungsinya adalah salah satunya untuk memantau pertumbuhan balita. Kan ditimbang, tiap bulan ditimbang. Nanti diplot hasil timbangannya, itu ada namanya kartu menuju sehat, diplotting di situ. Jadi ibu bisa lihat anak saya bagus nggak ya berat badannya. Kalau di pita hijau itu normal, kalau di kuning tergantung kuningnya di atas atau di bawah ya, bisa kurang bisa lebih. Suplementasi vitamin A. Nah adik-adik saya titip pesan ya untuk yang pemantauan pertumbuhan ini. Ibu tuh kok susah diajak ke posyandu gitu. Kalau di lingkungannya, minimal di lingkungan adik-adik, ayo ibu-ibu ke posyandu supaya bisa memantau pertumbuhan anaknya ya. Tapi mungkin kalau situasi pandemi belum memungkinkan, nanti kalau sudah waduh, ini jamnya udah lewat ya, udah pas ya. Dikit lagi ya adik-adik ya, nggak apa-apa ya. Suplementasi vitamin A, kapsul vitamin A dosis tinggi, ya ini diberikan. Kemudian garam beriodium, jadi adik-adik tolong kalau mengkonsumsi garam beriodium, MPAC, fortifikasi zat besi, ya, zinc dan sebagainya. Kemudian di usia anak sekolah ini juga ada beberapa intervensi yang dilakukan. Kemudian untuk remaja juga, ya, sampai dengan bahkan lansia.
Nah, ini yang di luar kesehatan sebetulnya, ya. Di luar kesehatan itu air bersih tadi bisa dengan pekerjaan umum, remaja dan perempuan ini sekarang ada pemberdayaan perempuan, ya, kemudian agama, Dikbud, kita ngajak semua orang nih, ya, BKKBN juga diajak, sosial, BPJS, kemudian di pertanian, ya, semua lintas sektor diajak. Nah, ini adalah kawasan rumah pangan lestari KRPL. Ini sebenarnya ya sedikit banyak terkait dengan urban farming ya, adik-adik sekalian. Saya nggak tahu barangkali di sekitar rumah ada percontohan nggak dari daerahnya. Biasanya dari pemerintah daerah itu ada percontohan begitu untuk semacam urban farming, atau tergantung daerahnya. Kalau lahannya luas bisa nggak perlu menanam vertikal, tapi kalau seperti di Jakarta misalnya itu memang yang diajarin menanam vertikal ya, jadi ke atas bukan ke samping karena lahannya nggak cukup. Nah, ini nanti saya rasa ini akan banyak dibahas oleh teman-teman dari Ewindo tentang urban farming ya. Praktek pertanian ini sebetulnya tidak hanya tanaman pangan ya, bisa peternakan, perikanan, kehutanan pun bisa jadi. Nah, ini fungsinya, saya rasa juga ini barangkali nanti akan banyak dibahas oleh, atau kemarin dengan Pak Glenn juga sudah dibahas juga ya, dari ekonomi, kemudian kesehatan, keadilan, kemasyarakatan, kenyamanan, dan seterusnya. Nah, ini metodenya bisa pemanfaatan permukaan tanah. Nanti kita dengarkan teman-teman dari pengajar dari PT Ewindo apa yang akan diajarkan. Atau tadi ini yang saya sampaikan, ruang vertikal karena lahan nggak cukup ya adik-adik ya, atau menanam dalam pot atau polybag apapun lah nanti bisa dimanfaatkan ini ya, atau dengan hidroponik juga barangkali sekarang ini cukup banyak juga, atau microgreen ya. Ini tadi yang kemarin yang ditanya sama siapa, Timothy ya. Nah, ini contoh-contoh saja ya adik-adik. Jadi ternyata memang sudah ada beberapa bukti ini di Kenya. Ya, ini ternyata mampu meningkatkan asupan energi petaninya 5,5%. Kemudian asupan proteinnya juga bisa meningkat. Ya, balita gizi kurangnya ternyata juga turun. Gitu ya adik-adik ya, gizi buruknya tidak ada. Ada lagi ini ternyata mengurangi kemiskinan. Ya. Kemudian di Jakarta ini juga bisa menghasilkan produk pangan segar, kemudian mengurangi emisi gas juga gitu ya, menurunkan kemiskinan. Nah, ini hubungan antara urban farming dengan SDGs, pembangunan berkelanjutan. Jadi saya rasa kita bisa memenuhi 6 poin dari 17 tujuan di SDGs ya. Jadi bisa menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, ini kota dan komunitas yang berkelanjutan, perubahan iklim ya. Jadi kita ikutan juga berkontribusi di sini, climate change, menjaga ekosistem laut dan darat ya. Itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi nanti bisa dibaca lagi, tambah boleh nanti nyari-nyari lagi dari informasi yang lain. Saya nggak tahu adik-adik sudah kuliah belum di universitas masing-masing? Ada yang masih libur atau sudah kuliah? Kalau masih libur, Ibu. Masih libur. Oke, jadi masih punya banyak waktu ya. Ya, kalau kami di UI baru mulai juga nanti di akhir Agustus, 30 Agustus, jadi memang masih libur. Nah, ini adik-adik ada tugasnya studi kasus. Jadi ini studi kasusnya contoh saja, contoh praktik baik dari urban farming. Ya, jadi bagaimana sih pemanfaatan urban farming ini untuk pemenuhan gizi keluarga? Ya, tantangannya seperti apa? Kemudian lesson learn, apa yang bisa kita pelajari dari praktek yang baik tadi? Kemudian kira-kira gimana? Bisa direplikasi tidak? Bisa ditiru nggak? Gitu ya? Dicontek nggak di daerah lain? Ya. 5 per kelompok ya ini. Jadi berkelompok, kemudian paper banyak-banyak 3-5 halaman saja di luar referensi ya kalau adik-adik pakai. Kemudian
karena nanti minggu depan ya, ini sudah hari Jumat. Jadi hari Senin kan kita ketemu, hari Senin itu mohon bisa dipresentasikan oleh adik-adik sekalian, nggak usah banyak-banyak juga, maksimal 10 slide. Nah kemudian karena kita akan ketemu lagi di hari Senin jam 8, ya ini mohon dikumpulkan juga melalui IDOS ya, ui.ac.id. Jadi ini adik-adik sekalian, setelah ini kan 3 SKS ya adik-adik ya. Jadi kami berharap tatap mukanya nggak usah banyak-banyak, nggak usah 3 SKS, jadi 100 menit saja kita manfaatkan. Kemudian yang sisanya adik-adik bisa kerja kelompok. Saya nggak tahu apakah sudah tahu kelompoknya masing-masing, mungkin nanti Kak Novi akan membagikan. Jadi kan nanti adik-adik akan membuat 3 paper ya. Ini nanti 2 lagi ada lagi tuh ya adik-adik ya. Terus praktek nanem, nah, mungkin itu yang ditunggu-tunggu. Adik-adik diminta mengumpulkan alamatnya yang jelas ya adik-adik ya. Kalau ada RT RW kelurahan lengkap lah pokoknya ya, supaya benihnya nyampe yang dari Ewindo. Nanti kalau nggak nyampe nyasar kemana-mana ya, karena nanti akan dikirim oleh PT Ewindo benih yang akan dipraktikkan oleh adik-adik. Nah ini ya adik-adik ya, jadi tugasnya adalah studi kasus saja. Jadi boleh kalau di kelompok ada yang pernah berpraktik boleh dijadikan sebagai contoh, atau kalau enggak orang lain juga nggak apa-apa ya. Oh saya punya saudara misalnya dia coba juga, nggak apa-apa, itu dijadikan sebagai kasus. Atau kalau nggak ada ya studi literatur ya, itu bisa dilakukan. Saya rasa sekarang cukup banyak informasi-informasi terkait dengan urban farming. Begitu ya adik-adik ya. Moga-moga nanti kalau ada yang ada yang masih menggelitik, boleh kita diskusikan di hari Senin jam 8. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ke Kak Novi ya, asisten dosennya adalah Kak Novi di kelas ini. Oke, begitu. Sampai ketemu, insya Allah ketemu dengan saya insya Allah hari Senin pagi. Gitu ya. Misalnya saya dikejar lagi nih adik-adik, habis ini kelompok 6 ya. Ibu Ada 10. boleh dokumentasi dulu Bu setelah ini. Oh ya, oke, saya stop. Teman-teman boleh dinyalakan dulu kameranya sebentar untuk dokumentasi. Oke, kita slide pertama dulu. 1, 2, 3. Bentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama.